Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan masuk pada mata kuliah analisis data. Tepatnya, kita akan membahas tentang konsep statistika deskriptif. Terlebih dahulu, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Wulandari Kadir, Ahmad Fauzan Suardi, Sri Wandari, dan Sweti Mardiati. Selanjutnya, kita masuk kepada sejarah statistika. Nah, yang pertama ada menurut Belus Parcel, seorang ahli matematika pada tahun 1600 menemukan teori probabilitas atau peluang. Kisahnya, saat seorang pejudi bertanya tentang peluang kemenangannya dalam permainan dadu. Yang kedua, pada tahun 1800 yaitu Carl Friedrich Gauss menemukan kurva normal Gauss atau Belli curve. Selanjutnya pada tahun 1900, Carl Pearson menemukan statistika induktif. Pada tahun 1922, Fisher seorang pelopor statistika inferensial yang mengenalkan ilmu statistik terhadap bidang keilmuan pertanian, biologi, dan genetika. Nah, statistik pada masa Romawi digunakan dalam pemerintahan Kaisar Agustinus untuk penarikan pajak bagi daerah yang ditaklukkannya. Selanjutnya, pengertian statistik. Statistik berasal dari kata state yang artinya negara. Statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka, yang tersusun berbentuk tabel atau grafik. Selanjutnya, kita melangkah kepada macam-macam statistik. Statistik terbagi menjadi dua, yaitu statistik deskriptif dan statistik inferensial. Nah, statistik deskriptif adalah statistik yang tingkat pekerjaannya mencakup cara-cara menghimpun, mengolah, menyajikan, dan menganalisis data yang berupa angka, agar dapat memberikan gambaran yang teratur, ringkas, dan jelas tanpa penarikan kesimpulan. Selanjutnya adalah statistika inferensial. Nah, statistika inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan analisis data untuk menarik kesimpulan yang bersifat umum. Pada kesempatan kali ini, kita hanya akan membahas statistik deskriptif. Berikut beberapa pengertian dari statistik deskriptif menurut para ahli. Yang pertama adalah menurut Hack tahun 2012. Statistik deskriptif disebut juga statistik univariat, di mana statistik ini hanya digunakan untuk menganalisis suatu variabel penelitian. Yang kedua adalah menurut Kadir tahun 2015. Statistik deskriptif adalah pengumpulan, penganalisisan, dan penyajian data sebagian atau seluruh pengamatan tanpa mengambil kesimpulan. Nah, dapat kita simpulkan bahwa statistik deskriptif adalah suatu analisis yang dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskripsi suatu data tanpa adanya suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah teknik yang digunakan dalam statistik deskriptif. Yang pertama adalah distribusi frekuensi. Adalah sebuah daftar, tabel, atau diagram yang menunjukkan frekuensi berbagai kejadian dalam suatu sampel. Nah, setiap butir atau baris dalam tabel menunjukkan frekuensi atau jumlah terjadinya nilai dalam kelompok atau interval. Yang kedua adalah presentasi grafis, seperti histogram dan pie chart. Histogram adalah presentasi grafik atau diagram yang mengatur dan menampilkan frekuensi sampel pada rentang tertentu. Biasanya disajikan dalam bentuk diagram batang ataupun dalam bentuk kolom. Yang kedua adalah pie chart. Pie chart atau diagram lingkaran adalah sebuah diagram berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Selanjutnya adalah mencari center tendensi seperti mean, median, modus, dan lain. Ruang lingkup dari statistik deskriptif. Yang pertama adalah mean atau nilai rata-rata. Kedua adalah median atau nilai tengah. Yang ketiga adalah modus atau data yang paling sering muncul. Keempat adalah kuartil. Nah, kuartil ini membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Selanjutnya adalah standar deviasi atau persebaran data. Selanjutnya adalah range. Range adalah nilai atau selisih
antara nilai maksimum dengan nilai minimum. Nilai minimum adalah data terendah, nilai maksimum adalah data tertinggi. Varians. Nah, varians adalah ragam suatu data peubah acak atau ukuran seberapa jauh sebuah kumpulan bilangan tersebar. Selanjutnya adalah skewness. Skewness digunakan untuk mengukur kemencengan dari suatu data. Selanjutnya adalah kurtosis. Nah, kurtosis digunakan untuk mengukur puncak dari distribusi suatu data. Kita masuk ke contoh soal. Misalkan diketahui data nilai ujian statistik 15 mahasiswa dengan data sebagai berikut. Adapun datanya yaitu 78, 89, 90, 96, 76, 81, 77, 85, 57, 61, 50, 64, 80, 86, dan 66. Tentukan nilai min, median, modus, standar deviasi, varians, range, nilai maksimum, nilai minimum, dan skewness-nya. Yaitu untuk nilai min, rumusnya X bar sama dengan sigma I1 sampai N X I per N, yaitu jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Hasil yang didapatkan adalah 75,73. Kemudian nilai median atau ME dengan rumus N tambah 1 per 2. Nah, terlebih dahulu kita mengurutkan data dari terkecil hingga terbesar, yaitu 50, 57, 61, 64, 66, 76, 77, 78, 80, 81, 85, 86, 89, 90, dan 96. Banyaknya data adalah 15 data. Tinggal kita substitusikan ke rumusnya, yaitu N, yaitu banyaknya data, sama dengan 15 ditambah 1 per 2. Hasilnya adalah 8. Maka data yang berada di urutan ke-8 adalah nilai dari median, yaitu 78. Selanjutnya nilai maksimum atau nilai tertinggi, yaitu 96. Selanjutnya adalah nilai minimum atau nilai terendah, yaitu 50. Yang keempat adalah modus, yaitu data yang paling sering muncul. Nah, pada data yang kita punya tidak memiliki modus, karena tidak terdapat data yang paling sering muncul. Yang kelima adalah range. Nah, range adalah selisih dari X terbesar dikurangkan dengan X terkecil atau data terbesar dikurang dengan data terkecil. Data terbesarnya yaitu 96, data terkecilnya 50, sehingga hasilnya adalah 46. Selanjutnya adalah standar deviasi atau S, yaitu dengan rumus akar sigma dari 1 sampai N XI dikurang X bar berpangkat 2 per N dikurang 1. Nah, setelah memasukkan atau mensubstitusi nilai-nilai yang ada di dalam rumus, didapatkan standar deviasi yaitu 13,355. Selanjutnya adalah varians atau perpangkatan dari nilai standar deviasi dengan rumus sigma I dari 1 sampai N XI dikurang X bar per berpangkat 2 per N dikurang 1, yaitu 13,355 berpangkat 2. Hasilnya adalah 178,356. Nah, yang selanjutnya adalah skewness atau derajat kemiringan. Nah, adapun data yang dengan derajat kemiringannya itu menceng ke kiri, maka nilai median itu nilai min lebih kecil dari nilai median. Kemudian skewness yang sistematis yaitu nilai min sama dengan nilai modusnya. Kemudian skewness right skewness yaitu nilai median yang lebih kecil dari nilai min. Nah, adapun pada data diperoleh nilai min-nya yaitu
75,73. Kemudian nilai median 78, sehingga diperoleh nilai min lebih kecil dari nilai median. Maka kurva yang diperoleh adalah left skewness atau kurva yang menceng ke kiri. Nah, selanjutnya kita menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, kita memasukkan semua data pada kolom data view yang ada di bagian pojok paling bawah. Nah, setelah kita masukkan semua angkanya, kita bisa langsung menganalisis data-data yang ada, yaitu kita pilih analis, kemudian pilih kolom kedua, yaitu deskriptif statistik, kemudian kita pilih pada bagian deskriptif. Setelah diklik, maka akan tampil bagian yang seperti ini. Nah, selanjutnya nilai ujian statistik atau variabel X-nya kita pindahkan ke kolom variabel. Selanjutnya kita klik pada bagian option. Pada bagian option akan muncul tampilan yang seperti ini. Nah, kita tinggal mencentang nilai-nilai yang dibutuhkan atau nilai-nilai yang ingin diketahui dari suatu data, yaitu standar deviasi, variance, range, nilai minimum, nilai maksimum, skewness, dan nilai dari mean-nya. Selanjutnya kita klik continue. Nah, setelah kita mengklik OK, maka akan muncul deskripsi dari data yang kita masukkan, yaitu ada 15 data, nilai range adalah 46, nilai minimumnya adalah 50, nilai maksimumnya adalah 96, kemudian nilai min-nya adalah 75,73, kemudian adapun standar error-nya yaitu 3,44821. Kemudian standar deviasi 13,35486. Kemudian ada variance yaitu 178,352. Kemudian ada skewness. Skewness-nya yaitu ada minus 473. Nah, karena nilai skewness-nya itu mendekati 0, maka data yang diperoleh adalah menceng ke kiri atau left skewness. Nah, sebagai soal latihan untuk teman-teman, silahkan mengerjakan soal berikut, yaitu diberikan data mengenai mahasiswa jurusan pada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di sebuah universitas Islam di Indonesia pada tahun 2008. Adapun datanya yaitu nama program studi pendidikan geografi dengan jumlah mahasiswa 240, kimia dengan jumlah mahasiswa 260, ekonomi dengan jumlah siswa 350, agama Islam 350, matematika 420, bahasa Inggris 510, kemudian bahasa Arab dengan jumlah mahasiswa 530. Nah, tentukanlah nilai min, median, modus, standar deviasi, variance, range, nilai maksimum, nilai minimum, dan skewness. Nah, kita telah sampai di penghujung video. Terima kasih telah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan lebih lanjut. Akhirul kalam, kulil haqq wa lakanamuro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.